masjid kiranya mungkin sudah dipenuhi jemaah, dan bagi jemaah yang terlambat kiranya bisa membawa luar masjid. Sekali lagi kami mengingatkan dan menyampaikan kepada seluruh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bizabhil adhiyah wa balaghna ila hadzal yawm min 'ashri dzil hijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa ala alihi kama la yabhayah likamalika wa 'adadaka kamalih. Fa ya ibadallah usikum wa nafsin bi taqwallahi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa ya ibadallah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini Allah masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat hidup. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini, hadirin? Mengapa Allah masih semaikan nyawa di dalam badan kita? Kenapa orang yang jauh lebih sehat daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Kenapa orang yang jauh lebih muda daripada kita lebih dulu mati daripada kita? Sesungguhnya hadirin, Allah buat kita masih hidup sampai saat ini karena Allah masih sayang dengan kita, Allah masih cinta dengan kita. Sesungguhnya Allah buat kita masih hidup sampai saat ini karena Allah tahu
kita belum memiliki bekal yang banyak untuk di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pergunakan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya. Sampai masanya tiba, semua nafas akan terhenti pada waktunya, dan semua keindahan dunia tidak ada artinya. Cerita akhirat yang dulunya kita dengar akan menjadi nyata. Angan-angan dunia akan menjadi hampa. Kecantikan yang sampai saat ini disombongkan dan ketampanan yang sampai saat ini dibanggakan, semuanya akan berubah menjadi bangkai dan akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Harta yang dulunya disimpan dan tidak mau mengeluarkannya, semuanya akan menjadi rebutan bagi orang-orang yang mewarisi harta tersebut. Ketika itu tidak ada gunanya lagi penyesalan, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Selawat berengkaikan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai pengawal khutbah yang singkat ini, khatib mengajak jamaah sekalian, wabil khusus untuk diri khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhkan segala larangannya Allah. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini hadirin? Khatib tidak lebih mulia. Seorang imam, ustaz belum tentu mulia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun pada bulan Zulhijjah, setiap muslim lekat dengan kata-kata ibadah haji dan kurban. Dalam khutbah kali ini, khatib berusaha menguraikan sedikit tentang bagaimana seharusnya kepribadian yang muncul dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Maka tema khutbah kita pada kali ini adalah kepribadian haji dan kurban. Mengapa perlu kita mengetahui kepribadian haji dan kurban? Barangkali hadirin, banyak orang yang beragama tapi hanya menjalankan rutinitas ibadah tanpa mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Jika dipelajari secara mendalam, tidak ada satu aturan pun dalam Islam yang bernilai sia-sia. Baik perintah maupun larangan pasti terdapat nilai positif bagi manusia. Ayahsabul insanu ayyatruka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kajian tentang hikmah ibadah haji dan kurban sudah menjadi hidangan setiap bulan Zulhijjah, terutama pada khutbah-khutbah Idul Adha. Namun hadirin, ilmu Allah tidak akan pernah habis untuk dipelajari, sehingga setiap kali kajian memiliki warna dan corak yang berbeda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 kepribadian bagi seseorang yang menjalankan ibadah haji dan kurban. Pertama, kepribadian tauhidi. Ibadah haji dan kurban sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang penuh kepatuhan dan ketundukan terhadap Sang Khalik. Hal ini tercermin dalam lafal talbiyah yang lazim dikumandangkan bagi pelaksanaan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah.
tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Begitu pula ibadah kurban hadirin. Menalaah dari sejarahnya, Nabi Ibrahim menunjukkan keimanan dan ketundukan yang sebenar-benarnya ketika anak yang paling disayang harus disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 102 yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh dan termasuk orang-orang yang sabar. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala sampai saat itu anak berumur dan berusaha bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada satu orang tua pun yang tega menyembelih anaknya sendiri, kecuali atas dasar keimanan dan ketundukan kepada yang memiliki alam semesta ini. Walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Dengan demikian, tidak ada keraguan keimanan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepribadian mujahid atau mujtahid atau pejuang. Ibadah haji maupun kurban merupakan ibadah yang membutuhkan kesungguhan dalam menjalankannya. Keduanya diperlukan biaya yang tidak sedikit, bukan hanya materi. Ibadah haji dilaksanakan penuh perjuangan, baik secara fisik maupun psikis, meninggalkan keluarga, tanah air, jabatan, status, mengekang hawa nafsu dan sebagainya. Begitu pula ibadah kurban. Binatang yang disembelih biasanya dipilih binatang yang terbaik. Setelah disembelih harus dikuliti, dibersihkan, dipotong-potong dan dibagikan kepada yang berhak. Hal ini mungkin bisa terlaksana manakala tidak didasari tekad yang kuat dan penuh perjuangan. Kemudian kepribadian yang ketiga yaitu kepribadian syakirin, orang-orang yang bersyukur. Islam tidak mengenal paksaan di dalam beribadah. Sebagai contoh, dalam ibadah solat, jika tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, dan seterusnya hingga solat dengan isyarat. Sama halnya perintah ibadah haji, kewajiban menjalankannya adalah bagi orang Islam yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pada ayat tersebut terdapat kata istata'a yang artinya sanggup atau mampu. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan kesempatan berangkat haji ke Baitullah. Dia adalah satu di antara sekian juta orang yang bisa menjalankan ibadah haji. Oleh karenanya patut disyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ibadah kurban pun demikian adanya. Untuk bisa mendapatkan binatang kurban membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi di zaman sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Allah telah menganugerahkan nikmat melimpah ruah, bahkan tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepribadian yang terakhir, yang keempat, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan kurban adalah kepribadian ijtimai
atau sosial. Ibadah haji dilaksanakan bersama oleh seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kehadiran mereka menjadikan saling mengenal, mengasihi dan menyayangi. Tidak ada lagi perbedaan baik bangsa, etnis, ras maupun bahasa, apalagi sosial dan ekonomi. Selama melaksanakan ibadah haji, mereka belajar arti pentingnya sahabat, dapat saling menolong, berbagai nasihat, saling mengisi dan sebagainya. Mereka melupakan perbedaan status di tanah air. Semuanya menjadi satu rasa, satu tujuan untuk memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kepribadian sosial akan tertanam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga ibadah kurban secara vertikal, pelaksanaannya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara horizontal, pembagian daging kepada sesama manusia menunjukkan adanya sikap kepedulian. Ibadah kurban juga mendidik arti pengorbanan. Sudah seharusnya hidup saling menolong, melindungi yang lemah, mengangkat segala bentuk keterbelakangan, bersatu padu dalam memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kali ini. Semoga 4 kepribadian yang khatib sampaikan tadi melekat kepada diri kita masing-masing dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله طاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi Idul Adha yang penuh kemuliaan ini, Ya Allah, kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang lemah dan penuh dosa. Tidak ada amal yang pantas kami banggakan, Ya Allah. Tidak ada ibadah yang benar-benar sempurna di antara kami, Ya Allah. Namun kami yakin, Ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sebagaimana Engkau menerima pengorbanan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail, maka terima pula lah ibadah dan pengorbanan kami, Ya Allah. Ajarkan kami arti ikhlas ketika kehilangan, arti sabar ketika diuji, dan arti taat meski hati terasa berat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di antara jamaah kami hari ini, Ya Allah, ada yang datang sambil menyimpan kesedihan, ada yang tersenyum namun hatinya sedang terluka, ada yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, Ya Allah. Ada yang memendam sakit yang tak diketahui manusia, Ya Allah. Ada yang rindu kepada kedua orang tuanya yang telah tiada, Ya Allah. Ada pula yang tahun ini merayakan Idul Adha tanpa orang yang dicintainya, Ya Allah. Maka peluklah hati mereka dengan kasih sayang-Mu, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa ayah dan ibu kami, Ya Allah. Bila mereka masih hidup, panjangkan umur mereka dalam iman dan kesehatan. Bila mereka telah tiada, terangilah kuburnya, Ya Allah. Lapangkanlah tempat istirahatnya, Ya Allah, dan jadikan surga sebagai rumahnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan biarkan kami menjadi hamba yang lupa bersyukur saat lapang dan lupa bersabar saat sempit. Lunakkanlah hati kami yang keras ini, Ya Allah. Bersihkan jiwa kami dari iri, dengki dan sombong, Ya Allah. Dan satukanlah kami dalam kasih sayang dan persaudaraan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami takut pulang dari tempat ini tanpa ampunan-Mu, Ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan satu pun dari kami kembali kecuali Engkau telah menghapus dosa-dosanya, Ya Allah. Mengangkatkan kesedihannya, Ya Allah. Melapangkan rezekinya, Ya Allah.
dan mengabulkan doa-doanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu bember ya. Global. No. Mak aku lupa aku nak lagi aku mau dulu. Pak tu mai dah. Oh, ye kuat. Mana tempat?